Ya, jadi kalau animal welfare ini sama seperti yang paling gamblang itu kayak perbedaan antara daging sapi lokal sama daging sapi wagyu. Halo pemirsa, selamat datang lagi di channel Chickenology TV. Jadi hari ini gue bareng Korobi akan ngobrolin tentang animal welfare ya Ko? Ya, konsep animal welfare. Konsep animal welfare, salah satu bentuknya yang kelihatan adalah tipe-tipe kandang untuk peternakan ayam. Ya. Kita ngobrolin animal welfare itu apa Ya. sih Ko sebenarnya? Kalau gamblangnya sih gini sebenarnya. Ya, jadi kalau animal welfare ini sama seperti yang paling gamblang itu kayak perbedaan antara daging sapi lokal sama daging sapi wagyu. Jadi memang orang kenapa value daging wagyu tuh lebih enak, lebih tender, lebih lezat. Kenapa? Karena ya memang perlakuannya terhadap sapi ini ya berbeda. Nah, itu adalah sama seperti konsep animal welfare. Jadi animal welfare itu bagaimana kita mensejahterakan hewan kita sehingga hewan yang peliharaan kita ini nyaman dan hasil produksinya yaitu akan memberikan yang terbaik pada si pemeliharanya. Istilahnya itu gamblangnya. Misalnya kok kekinian mendapatkan kebahagiaan yang hakiki gitu. Keren bener ya. Keren rasanya. Nah, di dalam konsep animal welfare itu ada 5 prinsip yang ditulisnya. Jadi itu gue bacain ya. Satu itu adalah freedom from hunger and thirst. Jadi bahasanya tuh kita ayam ini binatang ini harus bebas dari rasa lapar dan rasa haus. Ya. Itu. Prinsip keduanya itu freedom from discomfort. Jadi kebebasan dari rasa tidak nyaman. Itu. Yang ketiga, freedom from pain, injury, and disease. Jadi bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Ya, itu rasa ketiga. Sakit dan penyakit. Ya. Beda ya, nanti kita jelasin bedanya. Kita jelasin. Nah, yang keempat itu bebas untuk mengekspresikan tingkah lakunya. Jadi freedom to express normal behavior. Tingkah laku alaminya dia. Tingkah laku alaminya. Nah, yang terakhir freedom from fear and distress. Jadi bebas dari rasa takut dan rasa tertekan. Ya, itu adalah prinsip dari animal welfare yang diterapkan bukan hanya dalam segi peternakan ayam, tapi juga dalam segi peternakan lainnya. Kalau di luar negeri itu yang udah paham banget itu dari beef ya, dari sapi. Ya, sapinya mereka. Itu makanya kalau yang tadi kayak Korobi bilang daging sapi ada istilahnya ada grade-nya. Ya. Kenapa kayak wagyu itu bisa dibilang salah satu yang paling mahal. Ya. Dibandingkan dengan daging sapi yang biasa, Ya. gitu kan? Ya. Itu semua dipengaruhi dari cara Perlakuannya peternakannya itu memperlakukan si hewannya. Nah, kalau misalnya kita bahas satu-satu, Ya. free from hunger and thirst, Ya. itu kan sebetulnya udah otomatis ya, namanya kita beternak hewan kan pasti harus dikasih makan, dikasih minum, Betul. ya kan? Iya. Berarti kan sebetulnya apa nih yang unik dari atau apa yang menjadi spesial dari cara ngasih makan atau cara ngasih minum kalau misalnya kita bicara di sini ayam gitu. Ayam, ya. Itu gimana Pak? Kalau di ayam itu biasanya kan kalau kita ngomong freedom from hunger and thirst dari rasa lapar dan haus, itu biasanya kalau di ayam kita dalam peternakan itu kadang-terkadang operator itu dalam memberikan pakan kan ada jamnya. Nah, pada jam-jam tertentu kadang mungkin ayamnya ini makannya lagi nafsunya baik, itu habis makanannya. Nah, di mana habis itu kan nggak ada makanan. Nah, ini yang kerja kalau nggak perhatiin dia jangan SOP di jam segitu ya ditinggalin. Itu yang jadi masalah. Ayam harusnya mendapatkan akses makanan, akhirnya nggak dapat akses makanan. Padahal sebetulnya udah makan tapi habis. Habis, bisa makan tapi nggak ada makanannya. Oke. Ya, atau air, nih, minum.
Yang saya tahu biasa kalau minum, biasanya kan kalau di peternakan pada umumnya itu pada waktu malam itu mereka udah kurangin tempat minumnya dikurangin. Karena dianggap ya malam ayam kurang minum, nggak minum banyak dikurangin. Nah, terkadang juga suka kejadian itu minumnya nggak tersedia, padahal ayamnya butuh minum aja. Nah, itu kan akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan yang mungkin aplikasinya dalam waktu jangka panjang ya ayam kok kurang minum pasti sakit lah ya. Iya, sama aja kayak manusia kurang minum sakit. Kurang minum sakit, ayam kurang makan juga sama sakit. Cuma orang nggak tahu. Nah, itu yang harusnya diperhatikan dalam pemeliharaan kandang. Apapun manajemennya itu harus diperhatikan. Itu yang poin 1 ya. Oke. Ya. Terus poin 2-nya apa? Bebas dari tidak nyaman ya. Dari rasa Ketidaknyamanan. Ya, kok ketidaknyamanan itu kan sebenarnya global sekali ya. Ya. Iya, dan kita juga nggak bisa nanya sama ayamnya kan nyaman apa enggak gitu. Betul. Tapi kita bisa lihat kalau ayam nggak nyaman itu kan dari telurnya. Kita bisa lihat. Kalau ayam nggak nyaman, contoh ada kejadian tertentu kaget. Iya. Ya, kaget ada burung lewat lah atau apa, itu kan kaget. Nah, kaget itu langsung nggak nyaman, produksi bisa turun atau telurnya keluar nggak pada waktunya. Nah, biasanya telurnya itu berubah bentuknya saja. Itu adalah satu bentuk kalau kita peternak operator ini kita perhatikan. Ayam kaget, lihat produksinya, lihat bentuknya pasti berubah. Bisa juga kita lihat kok ayam nggak nyaman tuh bisa lihat dari pola sebaran ayam. Nah, ini yang kadang kita untuk pola pemeliharaan yang konvensional, misalnya kandang kok kita ngomong kandang baterai, kandang sangkar, kandang kawat, itu yang kadang kita nggak bisa lihat. Karena memang ayam itu kan dikurung dalam jumlah tertentu, ada yang 1 ekor, ada yang 2 ekor, ada yang 4 ekor. Nah, itu kita nggak bisa lihat patternnya. Nah, dalam kandang pemeliharaan istilahnya yang mengadopsi konsep animal welfare itu bisa terlihat karena memang ayam bukan diharuskan untuk bebas lepas. Nah, itu akan kelihatan. Oh, nggak nyamannya gimana? Biasanya ayam tuh kasih pola. Kayak kemarin. Contoh waktu kita lihat ke kandang kemarin, waktu itu ayamnya banyak berkumpul di satu sisi. Iya. Ya, nggak nyebar rata. Iya. Satu sisi siang. Kenapa? Nah, itu kan kita sebagai pemerhati, sebagai caretaker ini mesti tahu kenapa ini. Nah, kayak waktu kemarin tuh kan dingin banget cuacanya. Ayam ngumpul. Gitu. Jadi mereka ngumpul itu untuk saling mencari kehangatan satu sama lain. Nah, itu adalah satu bentuk ketidaknyamanan dan kita sebagai caretaker mesti tahu, oh begini, apa yang kita harus lakukan. Kalau kemarin kan di kanan saya kita tutup pakai layar. Ya, kanan kiri kita tutup pakai layar. Jadi, supaya nggak terlalu anginnya terlalu dingin ke dalam. Jadi bagaimana kita ini sebagai si caretaker hewan kita itu melihat kondisi dan beradaptasi bagaimana caranya supaya hewan ini kita jangan sampai bermasalah, jangan sampai tidak nyaman. Mungkin nggak bisa sampai nggak nyaman sekali, tapi bisa dikurangi ketidaknyamanan. Nah, itu sebenarnya yang ditekankan dalam prinsip animal welfare. Gitu loh ya. Tadi ya nomor 2, bebas dari rasa tidak nyaman. Yang ketiga, dari rasa sakit, terluka, ya, dan penyakit. Ya. Jadi kan ya pastilah kok ayam sakit, ayam cedera, apalagi sakit ya itulah udah pasti secara konsep ya lu nggak ngurus hewan lu dengan baik. Ya. Tapi kan kadang-kadang kan namanya ayam, kita pelihara ayam banyak itu kan kadang ya kita ada aja kejadian yang kita nggak lihat. Tuh. Memang nggak disengaja gitu kan. Tuh. Misalnya nih ayamnya lompat gitu dari mana gitu kan, dari posisi yang agak tinggi dari tenggerannya dia terus jatuh ke bawah gitu. Mendaratnya nggak sempurna gitu. Ya itu biasanya kalau kita kan kalau untuk memelihara di tempat kita ya di Inti Prima itu kan kita ada operator yang selalu di standby ada dalam kandang. Dia pasti putar
dia puterin kandangnya. Itu Cek satu-satu ya? cek satu pen dilihat. Kalau ayam kayak tadi Raja bilang, Pak gimana kalau kok gimana ada ayam yang jatuh misalnya kakinya sampai misalnya terkilir nggak bisa jalan, kan kelihatan tuh jalannya pasti agak timpang. Ya. Itu pasti kelihatan sama anak-anak, pasti diambil. Nah sekarang poin nomor 4 nih kok. Ya, Freedom to express normal behavior. normal behavior Ya. atau kebiasaan alamiahnya dia ya. Ya, kebiasaan untuk alamiah dia. Ya, kalau untuk di kandang kita itu ya kita siapin isinya kan ayam ini kan seneng bertengger. Ya. Jadi bertengger sudah kita siapin. Ayam ini kan seneng ngais-ngais, seneng mandi. Jadi kita siapin tempatnya itu. Tempat mandinya yang ada di pinggir-pinggir kandang, dan itu kita kasih kulit padi supaya buat mereka tuh kasih kesempatan buat mereka mandi, karena memang mereka butuh mandi supaya untuk ngusir kutu. Nah, hal-hal tersebut yang tidak ada di kandang konvensional itu ya. Dan artinya dengan mereka bisa secara alami membersihkan dirinya sendiri itu mengurangi kebutuhan untuk obat. Iya, untuk Obat treatment hama. obat hamanya. Kalau di kita ini nggak sama sekali, kita tidak memberikan obat kutu untuk ayam kita. Malah jadi nggak perlu ada obat kutu ya. Ada kutu, nggak usah ada kutu, nggak ada obat kutu, nggak ada obat cacing, nggak perlu, karena ayam udah cukup nyaman dengan dia punya habitatnya dan dia bebas berekspresi ya. Mereka happy ya udah, hasilnya dapat. Dan mereka juga bebas untuk kalau yang jantan bisa berkokok. Oh iya, berkokok. Yang Ya. betina juga ngumpul. Bisa menggosip. Bisa Ini nggak ngegosip. cuma orang doang yang suka Iya, ngegosip, ayam aja ngegosip ya. Ngegosip, makhluk sosial dia. Iya. Nah, untuk yang terakhir itu bebas dari rasa takut dan rasa tertekan. Itu pun ya memang salah satu poin untuk animal welfare, supaya istilahnya supaya gimana sih ayam ini semua nyaman. Nah, untuk dari bebas rasa ketakut dan tertekan, again saya bilang kita siapkan di kandang kita tuh spot-spot di mana mereka yang kasarnya ayam yang memang inferior, yang kalah, yang suka dibully oleh teman yang lain, itu kita kasih spotnya. Salah satunya again sekali lagi ya, tengeran. Itu buat mereka tuh terlindung dari ayam dipatok. Terus kita kasih juga ada tempat bertelurnya itu kan kita kasih ada tutupnya, karpet merah. Itu juga buat mereka tempat untuk terhindar dari kompetisi dengan teman-temannya. Ada spot juga di pinggir-pinggir itu, pojok-pojokan kita juga kasih spot untuk mereka tuh berlindung di sana. Ya. Ya. Jadi di mana memang si operator ini datang ke dalam kandang, dia akan melihat spot-spot itu saja. Kelihatan, oh ini ayamnya kelihatannya nih ayam inferior yang dibully, dan kita lihat sebuli apa dia terbully. Oh ini terbully banget ya, diambil. Itu kita bawa ke kandang puskesmas. Jangan sampai si ayam ini sampai tertekan, sampai sakit, sampai mati. Itu. Nah itu yang ada dalam pemeliharaan tipe bebas sangkar atau cage free kita. Dan itu semua berpengaruh langsung sama hasil telurnya ya, dan segi kesehatan ayamnya sendiri pun terjamin. Oke. Ya, itu. Oke, thank you banget Ya, Robi, nggak apa-apa. tentang animal welfare. Oke. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat, mendapat ilmu baru tentang animal welfare. Ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Subscribe juga ke channel Chickenology TV supaya kita masih bisa berkembang lagi lebih banyak. Dan kalau kalian ada yang mau ditanyain, silakan tulis di Komentar di bawah. ya. Kolom komentar di bawah. Ya. Nanti kita akan usahain untuk jawab di video berikutnya. Ya. Oke? Akhir kata, saya Robi mengucapkan terima kasih sudah menonton video channel ini, dan sampai Raja, terima kasih juga yang udah nonton sampai habis. ya. Jangan lupa dikasih tahu ke teman-teman kalian yang mungkin ada yang pelihara ayam, hobi, atau memang senang dengan peternakan poultry gitu ya. Ya, betul. Kasih tahu Chickenology TV. Oke? Oke. Terima kasih yang udah menonton, sampai ketemu di Thank you. video berikutnya. Bye bye. Bye bye.